Bukan karena kita ingin cek and recheck gitu supaya sebanyak mungkin sampai jam ini yang sudah selesai diolah oleh kelompok kerja yang diketuai oleh Pak Mul, Pak Anas, Pak Hamid dan Sekretaris Jenderal itu baru 26 provinsi. Jadi 6 provinsi lagi itu tengah dipilah-pilah mana yang sudah memenuhi syarat dari provinsi, mana yang tidak memenuhi syarat, mana yang bermasalah dan seterusnya. Oleh karena itu kami menyampaikan baru jumlahnya saja. Kalau namanya diumumkan satu persatu, saya khawatir terlalu panjang. Tapi tentu kita nanti umumkan bersamaan dengan beberapa kasus yang bermasalah. Nanti saya kira Pak Anas dan Pak Mul akan menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bermasalah dan seterusnya. Di pertama yang saya menyampaikan dari daerah pemilihan Jawa Barat, saya ingin kemukakan untuk DPD ini kan provinsi merupakan daerah pemilihan. Daerah pemilihan Jawa Barat yang memenuhi syarat 42, Jawa Timur sebanyak 45 Jawa Timur ya. Daerah Istimewa Yogyakarta 30 calon, Provinsi Banten 47, Provinsi Bali 38, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 39, Provinsi Jawa Tengah 55, Provinsi Maluku 23 calon, Provinsi Kalimantan Tengah 26 calon, Kalimantan Timur 29 calon, Kalimantan Selatan 27 calon, Provinsi Sumatera Utara 49 calon, Nusa Tenggara Timur 19 calon, Sulawesi Selatan 36 calon, Riau 29 calon, Kepulauan Riau 13, Provinsi Jambi 16, Provinsi Lampung 34, Provinsi Sulawesi Tengah 18, Provinsi Maluku Utara 12, Sumatera Selatan 23, Provinsi Nangguru Aceh Darussalam 27, Provinsi Bangka Belitung Babel 22, Provinsi Bengkulu 15, Provinsi Gorontalo 21, dan ke-26 Provinsi Sumatera Barat 22. Ini jumlah calon yang memenuhi syarat. Nah, kemudian ini sebenarnya kita bagi 3 kategori. Tadi saya baru membacakan yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat, dan ada yang bermasalah. Nah, saya harap saya silakan Pak Mul atau Pak Anas mungkin menjelaskan yang 5 mengundurkan diri, 5 itu tidak memenuhi syarat, tidak lolos. Ya, jadi 42 itu yang memenuhi syarat di Jawa Barat ya, tadi Jawa Barat diulangi lagi. Kemudian yang 17 itu tidak lulus. Daerah Istimewa Yogyakarta itu dari 30 itu, maaf, 30 yang lolos, 4 bermasalah. Masalahnya ini adalah, kenapa disebut bermasalah? Karena 3 orang diantaranya itu masih dinilai sebagai pengurus parpol. Selamat siang dalam puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Seperti kita ketahui bahwa objek vital nasional. Karenanya pada saat awal
berdirinya objek-objek vital nasional seperti di Bontang, di Freeport, Timika, Surwaku, Arun, dan sebagainya, maka pemerintah menugaskan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kala itu untuk melaksanakan pengamanannya. Karena pertimbangan situasi dan kondisi pada saat objek-objek itu didirikan, maka oleh Menteri Pertahanan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditugaskanlah Angkatan Perang untuk undang-undangan yang ada. Saya juga menyampaikan bahwa pada dasarnya tugas dan tanggung jawab pengamanan objek vital itu ada pada pihak manajemen dari objek-objek vital tersebut. Katakanlah PT Freeport, tugas dan tanggung jawab pengamanannya ya ada pada manajemen pada PT Freeport itu, pada direktur, presiden direkturnya, dan para direktur-direktur lainnya yang punya tugas untuk bagaimana cara mengamankan, baik itu dengan satu sistem pengamanan berupa alat perawatan maupun dengan membentuk unit-unit satuan-satuan pengamanan di objek vital itu yang secara sekadarnya kemudian di backup oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saran ini tidak dimaksudkan bahwa TNI ingin melepaskan tugas dan tanggung jawab terhadap pengamanan objek vital. Namun lebih karena pertama tadi aturan perundang-undangan yang sudah berubah, kedua situasi kondisi yang sudah sangat memungkinkan bahwa pengamanan ini tidak harus dilakukan oleh TNI, yang ketiga agar TNI punya waktu, punya kesempatan untuk memfokuskan diri guna lebih meningkatkan kemampuan prajuritnya dalam tugas-tugas yang sesuai dengan perannya. Namun demikian, apabila memang ada indikasi pada prinsip saya pertama melalui PDIP sudah menyatakan siap untuk segera dipanggil untuk memberikan keterangan apakah kemenangan mereka. Dia apa urusannya dengan PDIP itu? Dia kan iya, artinya mereka sudah membuka diri untuk siap. Ya bersyukur, ya bagus berarti kan? Ya oke, kalau sudah ada respons semacam itu dari Panja, apa akan? Oh iya, nanti PT-nya itu kita akan panggil. Kapan itu Pak? Kita sekarang sebelum Lebaran ini memang sudah punya jadwal-jadwal untuk yang persidangan sekarang. Nah nanti ini kan akan kita lanjutkan sampai selesai. Apakah sebelum Lebaran memungkinkan waktunya? Apakah setelah Lebaran? Jadi menunggu giliran saja. Tapi pada prinsipnya PT ini akan kita panggil. Terus tentang penyimpangan yang ditemukan itu Pak, apa Pak dari Tenda Persada Nusantara itu Pak? Kan pertama bahwa itu mereka menjaminkan dana dari dana perkebunan, dana pensiun perkebunan itu apakah itu bisa dibenarkan atau enggak? Dari ya itu pun nanti kita akan tanya dari mana, berapa investornya, investasinya, terus dari mana dana pensiunan itu apakah betul sudah disepakati oleh para pensiunan yang ada di sana, ya kan? Dan seterusnya, itu nanti kita akan klarifikasi. Terus tentang... Tapi ini kawan-kawan menjadi menarik, menjadi tertarik karena memang kan anak presiden. Di situ aja persoalannya kan. Kita belum tahu apakah betul dia KKN, apakah betul dia menggunakan jalan tol, begitu kan? Tetapi di saat negara yang sedang memberantas KKN, di saat negara yang terpuruk akibat dari perbuatan KKN para pejabat tempo dulu, terutama presiden tempo dulu, begitu kan? Ini apakah etis memberi kesempatan kepada keluarganya sendiri berbisnis dalam lingkungan negara, berbisnis dalam dengan memanfaatkan aset negara, dengan memanfaatkan tanah negara. Misalnya seperti itu. Pak Presiden melalui itu sudah menyatakan bahwa akan meminta supaya si Rizky Pratama mengundurkan diri dari salah seorang komisaris di PT TPN itu. Apakah kalau memang sudah mundur masih relevan untuk dipanggil itu TPN? Saya bilang tadi itu PT-nya yang kita panggil PT Tenda. Nah, persoalan nanti dia mundur atau tidak ya silakan aja. Kalau mundur bagus, tetapi mundurnya itu serius, apakah taktis, apa akal-akalan. Jadi dia mundur secara fisik, tetapi ya secara struktural, gitu kan?
secara formal, tetapi informalnya, substansialnya itu tetap PT dia. Yang beroperasi nanti tetap